Dulu mau ranggul kadrun, kini iparnya ditahan KPK, elektabilitas Kang Emil terancam ambiar. Aduh. Meskipun Pilpres masih cukup lama digelar, yakni 3 tahun lagi, tetapi atmosfer sudah terasa hingga kini. Kita lihat saja Golkar sudah menjalin hubungan dengan Partai Nasdem, Airlangga Hartarto sudah bertemu dengan si brewok, Che Guevara ala Indonesia Surya Paloh. Begitupun dengan PKS sudah membentuk poros dengan P3, namanya Poros Partai Islam. Selanjutnya Amin Rais sudah membentuk partai baru, Partai Umat, sebagai kendaraan bertarung di Pilpres 2024 mendatang, dan sebagainya. Demikian pula dengan capres potensial sudah bermunculan. Ada wajah lama seperti Prabowo Subianto, ada juga wajah baru seperti Ridwan Kamil. Elektabilitas Gubernur Jawa Barat itu awalnya lumayan tinggi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indeks pada Mei sampai November 2020 lalu, tingkat keterpilihan Kang Emil mencapai angka 7-8%, beda tipis dengan Prabowo dan Ganjar. Berhubung Pilpres masih lama digelar, maka peluangnya untuk meningkatkan elektabilitas juga sangatlah besar. Belum lagi ditambah dengan provinsi yang dipimpinnya, Jawa Barat merupakan daerah dengan pemilih terbanyak di Indonesia dengan total pemilih mencapai 33.270.000 jiwa. Hal ini tentu berpotensi untuk menjadi kantong suara bagi Kang Emil pada Pilpres mendatang. Namun yang namanya langkah tentu tidak selalu benar, ada kalanya politisi melakukan blunder. Seperti yang dilakukan oleh Ridwan Kamil, ia dulu malah menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Rizik pasca Imam Jumbo itu baru dideportasi dari Arab Saudi. Alasannya pun terkesan dibuat-buat, yakni karena mau menjalin silaturahmi. Kepada siapapun kita wajib bersilaturahim, demikian katanya. Pertanyaannya, apakah rencana Ridwan Kamil itu murni mau silaturahmi? Tentu tidak, Ferguson. Karena kalau mau silaturahmi malah lebih cocok ke warga Jawa Barat. Ada banyak kok tokoh Jawa Barat yang bisa ditemui seperti Cepopong, Deddy Mizwar, dan lainnya. Sementara Rizik adalah warga Petamburan. Selain itu bikin orang curiga, si Rizik ini kan punya banyak pengikut yang dikenal dengan sebutan kadrun. Beberapa kadrun pun sekarang mendadak menjadi terkenal karena begitu getol membela dirinya. Mulai dari Habib KW Novel Bamomin sampai Ketua PA 212 Selamat Ma'arif. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan kedua orang itu? Termasuk juga Haikal Hasan. Awalnya hanya seorang motivator biasa yang tidak dikenal publik. Namun berkat kegetolan membela Rizik, Sekjen HRS Center tersebut sekarang sudah bak selebgram saja dan dijuluki Ustadz segala. Padahal ia sendiri mengaku kalau dirinya belajar agama dari kaset pita zaman dulu. Lantas kalau bukan hanya untuk bersilaturahmi, apa tujuan Kang Emil sebenarnya berniat mau menemui Rizik? Tak lain tak bukan untuk merangkul kalangan kadrun yang intoleran itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Jumbo FPI itu memiliki banyak pengikut, dengan harapan ketika menemui Rizik maka Laskar FPI, PA 212, GNPF, ulama dan simpatisannya yang lain bisa menjadi pemilih Ridwan Kamil nantinya. Lagian juga di Jawa Barat kan banyak kadrun, kenapa nggak suara mereka direbut? Kura-kura begitu yang ada di benak si mantan arsitek itu. Hanya saja tak segampang itu, Ferguson. Merebut simpati kalangan kadrun, mereka sudah punya capres sendiri, yakni Anies Baswedan. Di samping itu suara mereka juga tidak terlalu berpengaruh kok. Terbukti di Pilpres 2019, Prabowo coba memanfaatkan kelompok radikal ini dengan berjanji akan menjemput Rizik pakai jet pribadi dari Arab Saudi jika terpilih menjadi presiden. Tetapi tetap saja Jokowi yang menang. Karena ketika merangkul kelompok intoleran, maka kelompok lain seperti kelompok penganut pluralisme serta kelompok minoritas akan menjauh. Sementara di Indonesia sendiri, kelompok intoleran lebih banyak daripada kelompok toleran, lebih banyak daripada kelompok radikal. Memang sih sampai sekarang, sampai Rizik mendekam di penjara, Kang Emil belum merealisasikan niatnya itu. Tetapi meskipun begitu, orang sudah terlanjur mengecapnya mau mendekati kalangan kadrun karena beritanya sudah menyebar kemana-mana. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang awalnya ngefans sama dia dan berniat mau memilihnya menjadi presiden di Pilpres 2024 menjadi ragu alias tidak jadi. Karena siapa coba yang memilih capres kadrun? Hingga hal itu tentu akan berdampak pada elektabilitasnya Kang Emil.
Selanjutnya, ini juga yang menjadi pukulan telak bagi mantan wali kota Bandung itu. Baru-baru ini kakak iparnya Siti Aisyah Tuti Handayani bersama seorang rekan ditahan KPK. Siti ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap terkait pengurusan dana bantuan provinsi untuk Indramayu 2017-2019. Penyidik KPK melakukan penahanan kepada kedua tersangka itu masing-masing untuk 20 hari yang pertama, terhitung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 4 Mei 2021, kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli. Sebelumnya KPK memang sudah menangkap Bupati Indramayu Supendi atas kasus itu. Dengan demikian, apa yang dialami Ridwan Kamil itu sudah jatuh tertimpa tangga, sudah terlanjur dicap mau merangkul kadrun, kakak iparnya pula merusak nama baik keluarganya. Sepertinya ia perlu berjuang lebih keras lagi agar bisa diusung sebagai capres nantinya, kalau tidak mau ambiar total. Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Ferry Padeli. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi.